Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua dapat berjumpa di channel DH TV untuk sama-sama belajar berbagi ilmu. Dalam kesempatan kali ini saya akan berbicara tentang 4 hal yang barang siapa yang mendapatkan 4 hal ini akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua kebaikan. Kebaikan bukan hanya soal materi, harta, tahta, dan jabatan. Bila kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya sebatas materi kekayaan, maka hanya sedikit orang yang mendapatkannya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semua dari kita lahir, dari dunia ini diciptakan sampai hingga detik ini. Bahkan salah satu kebaikan dari Allah yaitu kita dapat bersilaturahim lewat media DH TV ini. Nah, namun tidak semua kebaikan bisa dibilang baik di dunia dan di akhirat. Hanya ada 4 yang diriwayatkan oleh para ulama dari hadis Nabi yang artinya 4 perkara yang barang siapa mendapatkannya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Apa saja 4 ini? Yang pertama adalah orang yang hatinya lapang. Ada istilah my heart, my home. Hatiku adalah rumahku. Barang siapa yang mendapatkan hati yang lapang, rumah yang terasa sempit, maka akan luas rasanya. Uang yang sangat sedikit maka akan menjadi cukup baginya. Karena hatinya lapang. Itu kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah badan yang setia, tegar dalam menghadapi ujian. Di dalam hidup ada 2 ujian. Yang pertama ketika tidak enak, yang kedua ketika enak. Ujian bukan hanya ketika kita sakit, bukan hanya ketika kita miskin harta, bukan hanya kita ketika tertimpa musibah. Namun ketika kita sehat, kita juga mendapatkan ujian dari Allah. Karena apa? Biasanya orang yang sehat akan lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ujian dari Allah. Nah, barang siapa yang bisa lulus dari ujian, maka dia akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu adalah kebaikan yang barang siapa mendapatkannya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Yang ketiga apa? Selain hati yang lapang, badan yang setia, tegar dalam menghadapi ujian, yang ketiga adalah lisan yang senantiasa berzikir. Dalam ajaran agama Islam, berzikir sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bukti, ketika kita melihat sesuatu yang menakjubkan, kita dianjurkan melisankan, melafalkan kalimat subhanallah. Ketika ada saudara kita tertimpa musibah, kita dianjurkan mengucapkan inna lillah. Ketika ada sesuatu yang terlihat tidak mungkin dilakukan, kita mengucapkan masya Allah. Ketika kita mendapatkan nikmat, kita dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Semuanya tentang berzikir mengingat Allah. Berzikir bukan hanya tentang pelafalkan dalam mulut, namun ketika kita melihat pemandangan yang indah, kita ingat kepada Allah, itu juga zikir. Ketika kita melihat nikmat yang ada di depan mata, dapat bernafas sehingga kita ingat bahwa kita adalah ciptaan Allah, itu juga berzikir. Nah, yang keempat adalah istri yang solehah. Karena apa? Istri yang solehah ini kebaikan yang didapatkan oleh seorang suami, karena barang siapa yang mendapatkan istri solehah, insya Allah hidupnya akan terjamin baik. Karena orang yang jujur, orang yang baik, ketika mendapatkan istri yang durhaka,
ketika mendapatkan istri yang kurang agamanya, terus orang yang jujur tadi digoda oleh istrinya, bisa saja ketika dia naik menjadi seorang pejabat, orang yang semulanya jujur, baik hati, bisa saja menjadi koruptor. Orang yang suka bersedekah ketika mendapatkan istri yang suka manas-manasi dia hingga ia lalai untuk bersedekah. Nah, itu dia 4 hal yang barang siapa mendapatkannya akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala mendapatkan 4 hal tadi dengan cara apa? Yaitu dengan cara berdoa dan berusaha. Karena doa tanpa usaha adalah bohong, usaha tanpa doa adalah sombong. Mungkin sekian sahabat-sahabat DH TV. Semoga bermanfaat, semoga kedepannya kita lebih baik lagi. Mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita ditakdirkan menjadi orang baik dengan cara dipahamkan dalam ilmu agama, diluruskan jalan hidupnya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.